Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tahun ini tradisi mudik menjadi masalah besar sebab migrasi membuat pandemi kian melebar. Namun arus perpindahan warga terlanjur terjadi imbas kebijakan yang terlambat dan berganti-ganti. Belum lagi persoalan ekonomi di kota besar sulit bertahan tanpa pendapatan yang wajar. Mudik adalah ujian penting menghadapi pandemi, usaha menghentikan virus menjelang hari yang fitri. Mengapa kebijakan mudik sempat berubah-ubah? Bagaimana migrasi yang membawa virus bisa dicegah? Inilah Mata Najwa, utak-atik mudik. Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Mulai malam ini peraturannya tidak boleh mudik. Disuruh putar balik arah Jakarta kayaknya. Kan udah tahu larangan nggak boleh mudik. Betul lagi. Sekarang kamu pulang ke Jakarta lagi. Larangan mudik sudah resmi berlaku sejak 24 April lalu. Kebijakan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang memunculkan beragam cerita. Ada yang nekat mudik, ada pula yang pasrah tak bisa pulang. Bagaimana mudik antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan? Mengawali Mata Najwa malam ini kita akan dengarkan cerita mereka yang tetap bertahan di perantauan meski hidup dalam kesulitan. Sudah terhubung dengan Mata Najwa, Lia, seorang pegawai kantin pabrik yang dirumahkan di Sidoarjo. Ada juga Hisham, pengemudi ojek yang kehilangan pemasukan di Jakarta. Dan Hafid, seorang guru yang juga kehilangan pekerjaan di Jakarta. Selamat malam, Bu Lia, selamat malam Pak Hashim, selamat malam Pak Hafid. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia bercerita di Mata Najwa. Selain 3 orang yang akan bercerita, juga sudah hadir juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dan pakar kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat malam Mas Agus, selamat malam Mbak Dita. Selamat malam Mbak Nana. Sudah tersambung dengan Mbak Dita dan Mas Agus, boleh saya sapa dulu, selamat malam. Malam Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin kita dengar cerita dari teman-teman dulu. Saya ingin ke Mbak Lia di Sidoarjo. Mbak Lia bisa mendengar saya dengan jelas? Iya bisa Mbak Najwa. Iya Mbak Lia, jadi sekarang posisi di Sidoarjo berada di mana? Saya belum melihat muka Mbak Lia nih, boleh? Ya itu dia Mbak Lia. Mbak Lia posisi di mana sekarang Mbak? Daerah sepanjang Sidoarjo. Bagaimana Mbak Lia? Di daerah sepanjang Sidoarjo Mbak. Oke Mbak Lia tinggal di mana ini Mbak? Di rumah sendiri, di kontrakan apa di kos? Di kos. Di kos-kosan. Masih bekerja Mbak Lia apa sudah tidak bekerja lagi Mbak? Sudah tidak bekerja lagi. Tadinya bekerja di pabrik ya Mbak? Iya di kantin sebuah pabrik. Oke, Mbak Lia rencana mau pulang kemana Mbak? Ke Jombang. Sempat usaha atau memang udah pasrah nggak bisa pulang atau gimana cerita Mbak Lia? Boleh diceritakan? Ya kepinginnya usaha, ingin usaha. Kita juga memikirkan yang di rumah. Nanti takutnya ketularan karena kita berada di zona merah. Kalau kita terus-terusan di kos-kosan kan juga biaya hidupnya di sini juga mahal Mbak, harus bayar kos, harus bayar lain-lainnya, kebutuhan sehari-hari. Nggak ada pemasukan kan ya mau nggak mau ya paksakan untuk pulang. Jadi karena memang nggak ada pemasukan, jadi berusaha untuk bisa pulang. Baik, Mbak Lia, suaranya masih kurang jelas. Saya akan minta bagian teknis untuk memperbaiki suara Mbak Lia sambil saya mencoba menyapa Pak Hisham dulu. Pak Hisham, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Oke, Pak Hisham, pekerjaan sehari-hari jadi pengemudi ojek ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Oke, Pak Hisham masih kerja, masih bisa dapat penghasilan apa sudah susah sekali sekarang, Pak? Udah susah sekali, Bu.
Jadi bisa bawa pulang uang berapa Pak sehari kira-kira kurang lebih? Nggak pasti, kadang-kadang 20.000, 11.000, kadang-kadang nggak sama sekali. Belum pernah dapat bantuan dari RT, RW dan sebagainya Pak? Belum pernah, Bu. Pak Hisham rencana mau pulang kemana Pak? Mau ke Tegal, Bu? Ke Tegal, masih ada keluarga di Tegal? Masih ada. Oke, ada ongkos untuk pulang Pak? Alhamdulillah udah ada, Bu. Pak Hisham? Ya, Sudah menyiapkan uang untuk pulang? alhamdulillah udah ada. Oke, Pak Hisham mau pulang berdua dengan istri? Iya, rencana iya. Sekarang kan udah nggak bisa pulang Pak, masih tetap mau usaha atau gimana? Iya, saya paling pulang naik motor aja, Bu. Karena memang ongkosnya juga minim. Tapi kan udah dilarang pemerintah Pak. Ya, kan dilarangnya mudik, Bu. Kalau pulang kampung kan katanya boleh. Oh, jadi Bapak tetap mau pulang? Iya, betul. Oh, udah nyiapin ongkos berapa Pak untuk sampai ke Tegal naik motor? 200.000. 200.000. Kenapa Iya. Pak Bapak mau pulang? Untuk cari pekerjaan di sana atau gimana Pak Hisham? Ya, karena memang di sini ya udah kontrakan udah nggak kebayar. Terus memang udah nggak ada uang juga. Beras tinggal 2 liter. Itu pun ada uang 200.000 itu tadi ada saudara, bukan saudara, maksudnya ada orang yang kasih. Mudah-mudahan bermanfaat katanya ya. Mungkin saya pergunain buat ongkos pulang kampung. Jadi karena memang sudah nggak ada penghasilan lagi, susah cari uang, jadi Bapak mau pulang ke Tegal, begitu ya Pak Hisham? Iya. Pak, tapi kalau semuanya, kalau nanti disuruh balik lagi gimana Pak Hisham? Kan jalan-jalan untuk keluar Jakarta juga sudah dicek dan dijaga Pak. Ya, kita sih bismillah aja, Bu. Mudah-mudahan kalaupun satu jalan ditutup, mungkin masih ada jalan yang lain gitu. Jadi Bapak mau usaha nyari jalan-jalan kecil begitu? Iya. Kalau nanti dicegat polisi suruh balik, nanti malah rugi di ongkos gimana Pak Hisham? Ya, ya namanya kita kan usaha dulu, Bu. Namanya orang kecil itu yang penting kita keluar dulu, usaha dulu, bismillah aja. Jadi tetap mau usaha begitu ya Pak? Iya, Oke, betul. saya ingin ke Pak Karena Hafid. kita bertahan di sini juga mau bertahan gimana, Bu? Kita bantuan nggak dapat. Kita sih bukan mau minta-minta, kita juga bukan mental orang minta-minta. Cuman kalau kita udah susah cari uang di sini, kan lebih baik memang kita pulang kampung gitu. Udah ada rencana di Tegal nanti mau melakukan apa Pak? Atau yang penting ketemu orang tua dulu? Nggak ada, yang penting kita pulang dulu, nyampe rumah dulu. Masalah makan nggak makan itu urusan belakangan nanti. Yang penting mau usaha sampai ke Tegal dulu, begitu ya? Oke, saya ingin ke Pak Hafid. Pak Hafid, bisa mendengar saya Pak? Iya bisa Mbak Nana. Ya, Pak Hafid boleh cerita. Jadi profesi Pak Hafid sekarang apakah masih bekerja atau tidak Pak? Sekarang sih lagi menunggu panggilan kerja karena saya kan guru gitu ya, jadi tenaga pendidik dan sekarang gagal mudik karena ya aturan dari pemerintah. Terus juga kemarin sebenarnya kan sudah mendapat panggilan kerja seperti itu, udah offering letter, udah tanda tangan kontrak, cuma dari olahnya itu menunda. Seharusnya sih setelah tanda tangan kontrak itu sebenarnya bisa langsung bekerja. Cuma karena COVID ini kan akhirnya ada home learning, harus di rumah, siswa juga di rumah. Akhirnya nggak jadi masuk saat ini juga gitu. Jadi akhirnya harus bisa masuk lagi nanti bulan Juli. Seperti itu. Oke. Dan jadi makanya sekarang rencana mau mudik sudah ada sejak awal, karena sambil menunggu pekerjaan yang baru. Tapi kemudian tidak bisa atau bagaimana ceritanya Pak Hafid? Iya, nah sebenarnya kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ingin menaati aturan pemerintah ya, gitu. Jadi dalam arti kalau misalnya pun tidak mudik juga nggak masalah, gitu. Cuma permasalahannya kan kalau misalnya tidak dari sisi penghasilan gitu, karena seharusnya sudah bekerja tapi ditunda gitu ya masuk kerjanya, akhirnya penghasilannya kan juga ditunda gitu. Akhirnya belum ada pemasukan lagi dan harus tadinya sih mikir mau mudik gitu, tadinya mau mikir buat mudik, cuma mudik pun kan juga dilarang sampai akhirnya kemarin ada pelarangan tanggal 24 April ya kalau nggak salah, 24 April itu dilarang dan akhirnya ya tetap nggak mudik karena kalau mudik juga ada kekhawatiran kan nyebar virus karena kan pemudik sendiri kan udah dapat label nih pembawa virus gitu ya. Jadi agak dilemanya tuh di situ, kita mau mudik cuma
sulit, tidak diperbolehkan, dan kalau misalnya bertahan di ibu kota juga, di sini juga penghasilan juga belum ada. Itu dia sih. Pak Hafid tinggal di mana sekarang, Pak? Sekarang sih saya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ngekos? Iya, di ngekos di sini. Jadi ngekos sekarang ya. Rencana kalau mudik itu mudik ke kota apa, Pak? Ke Semarang. Nah, jadi iya, kalau misalnya kemarin itu sebenarnya pengen nyoba mudik gitu kan ya, sebelum ada aturan pelarangan mudik ini tanggal 24 April kemarin. Cuma kan kita kan sekali lagi, dalam arti pun kalau misalnya mudik, kemarin kan sebenarnya ada aturan dari pemerintah harus dikarantina selama 14 hari atau diisolasi selama 14 hari. Aturan itu pun sebenarnya saya menyanggupi gitu, tidak masalah gitu. Yang penting bisa mudik, karena di sini kan kondisi kan sudah tidak memungkinkan gitu di kos. Jadi memang pengen mudik nggak masalah kalau misalnya dikarantina atau diisolasi 14 hari. Saya siap menaati aturan pemerintah, cuma kemarin terlanjur ada aturan dari Presiden Jokowi tanggal 23 April untuk diterapkan tanggal 24-nya tidak boleh. Jadi seperti itu. Akhirnya ya udah sekali lagi menaati aturan pemerintah untuk tidak mudik gitu dengan kondisi yang saat ini seperti itu. Oke, saya ingin tahu lebih jauh nanti kondisinya seperti apa yang membuat Pak Hafid, yang membuat Pak Hisham dan juga Mbak Lia tidak ada pilihan lain selain harus pulang ke rumah. Nanti saya akan tanya bagaimana situasi saat ini setelah pariwara, tapi tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Karena imbas COVID ini, perusahaan yang saya bekerja ini tutup dari awal April. Ada invitation meeting dari saya. Ya, pada saat itu saya nggak pikir macam-macam karena saya pikir tuh ya udah meeting biasa gitu kan, ngomong kerjaan. Setelah itu saya join meetingnya tanpa berminggu, ternyata saya dikasih tahu kalau ternyata saya nggak bisa lanjut untuk kerja di situ sampai akhir bulan Maret gitu. Dan untuk bertahan hidup dengan terpaksa saya harus berhenti ngekos. Jadi mulai bulan depan saya tinggal bersama teman saya nggak jauh dari sini. Jelas nggak mudik ya, jelas nggak mudik karena emang saya sendiri juga nggak mau beresiko membawa penyakit ke kampung saya, ke Jogja. Jadi saya tetap bertahan di sini. Karena sekarang ini sudah bisa makan aja itu sudah alhamdulillah, nggak mikirin untuk mudik, nggak kepikiran sama sekali untuk saya. Saya akan lanjutkan berbincang dengan teman-teman yang ada dua yang berada di Jakarta, pengemudi ojol, kemudian juga ada Mbak Lia yang berada di Sidoarjo, dan ada Pak Hafid yang juga berada di Jakarta. Saya ingin ke Mbak Lia lagi di Sidoarjo. Mbak Lia bisa mendengar saya lebih jelas sekarang mudah-mudahan. Mbak Lia, jadi sekarang tidak ada pekerjaan, ngekos di Sidoarjo, berharap bisa pulang kampung. Sehari-hari Mbak Lia bertahan hidupnya dengan apa, Mbak? Jualan online, Mbak, masakan. Bisa dapat berapa itu, Mbak, dari jualan online? Ya nggak tentu, Mbak. Soalnya kan kadang-kadang kita pesanan, kadang yang lama kita nggak dapat pesanan. Kalau untuk bayar kos, Mbak Lia masih ada uang untuk bayar kos? Untuk bayar kos ya masih sih. Tapi untuk kebutuhan lainnya itu, Mbak, yang kalau kita bertahan di sini, ya mau gimana lagi, Mbak? Jadi untuk Mbak Lia betul-betul berat kalau tidak bisa pulang karena uang yang ada di tangan tidak akan cukup untuk bertahan hidup kecuali untuk bayar kos ya, Mbak? Iya. Sudah dapat bantuan, Mbak, dari pemerintah setempat atau dari orang lain atau dari pihak-pihak tertentu, Mbak Lia? Belum, Mbak. Katanya memang ada, tapi masih belum direalisasikan. Itu dari Pak Kades Mojibungi, Bapak Pramono Hadi. Juga akan ada bantuan dari pemerintah.
Tapi sampai sekarang Mbak Lia belum dapat. Mbak Lia ada bayangan kalau misalnya berhasil pulang nanti di kampung akan melakukan apa Mbak Lia? Di kampung sementara ya bikin-bikin kue kering untuk lebaran. Jadi Mbak Lia masih mau usaha untuk sampai ke kampung ya Mbak? Iya Mbak. Masih mau usaha. Oke, saya ingin ke Pak Hafid. Pak Hafid, boleh saya tahu sekarang tinggalnya di mana Pak Hafid? Apa masih di kos dan apakah masih ada uang cukup untuk membayar kos-kosan? Iya, masih di kos dan masih ada tabungan coba. Masih ada tabungan. Kira-kira cukup untuk berapa lama tabungannya kalau saya boleh tahu Pak Hafid? Cukup lah untuk 2 bulanan cukup. Gitu. Cukup untuk 2 bulanan. Jadi selama 2 bulan ini masih mau berusaha bertahan di ibu kota, tidak mau pulang ke Semarang dulu? Karena memang aturan dari pemerintah kan seperti itu ya Mbak ya. Karena memang ada masalah baru juga bahwa kalaupun misalnya berhasil mudik, kalau misalnya pun berhasil mudik, nanti di sana diisolasi ataupun di karantina, untuk kesempatan balik ke Jakarta lagi kan katanya juga sulit itu kan. Jadi aksesnya juga ditutup untuk balik ke Jakarta. Jadi itu lagi padahal kita mulai masuk aja nih nanti mulai masuk kerja lagi kan bulan Juli gitu kan ya. Jadinya penghasilan ya bulan Juli itu lagi kan. Dan mau nggak mau kan harus bulan Juli ya harus sudah ada di Jakarta lagi. Jadi kalau misalnya pun pulang kampung. Jadi selama 2 bulan ini, selama 2 bulan ini akan berusaha bertahan dengan tabungan yang ada ya Pak Hafid. Iya. Oke. Kalau saya ingin ke Pak Hashim. Pak Hashim, masih ada tabungan atau betul-betul pokoknya akan Pak Hisham masih ada tabungan atau betul-betul Pak Hisham sudah akan berusaha untuk keluar dan pulang ke Tegal, Pak Hisham? Kalau saya udah nggak punya tabungan sama sekali dan ya apapun yang terjadi kita tetap akan mau pulang gitu. Apapun yang terjadi, kan ada ancaman sanksi juga Pak Hisham, tidak apa-apa? Nggak takut Pak Hisham? Sanksi apa itu? Pak Hisham? Iya, halo. Ada ancaman sanksi Pak Hisham nggak takut kalau kena sanksi? Iya, sanksi apa itu Bu? Kalau di peraturannya sanksinya mungkin bisa maksimal bayar denda sampai 100 juta, kemudian maksimal bisa ada kurungan penjara sampai 1 tahun. Itu hukuman maksimal yang ada di peraturannya Pak Hisham. Kalau 100 juta kita 1.000 aja gitu udah nggak punya, 100.000 nggak punya, buat makan aja bingung, baru-baru mau bayar denda kan gitu. Daripada kita di Jakarta malah bingung. Kalau urusan perut udah lapar kan kita jatuhnya pasti pikiran kriminal. Jadi ya daripada kita kriminal mendingan kita pulang kampung. Oke, jadi betul-betul pokoknya akan mencoba berbagai cara untuk bisa pulang sampai ke kampung halaman. Itu yang rencana Pak Hisham sekarang seperti itu ya? Ya betul. Sama saya mau menceritakan satu cerita Bu. Saudara saya udah 2 bulan nggak mampu bayar kontrakan dan terpaksa keluar dari kontrakan karena nggak sanggup bayar. Dan sekarang saya nggak tahu keberadaannya di mana. Saya juga nggak tahu dia makan apa enggak. Siapa itu Pak Hisham? Itu saudara saya itu. Saudara. Jadi sampai sekarang belum kontak lagi dengan saudara Pak Hisham? Iya, karena memang terakhir handphonenya dijual untuk makan. Setelah uang dari jual handphone itu habis, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu gimana. Saya tengokin kontrakannya udah nggak ada, udah keluar karena nggak sanggup bayar. Saya juga nggak tahu sekarang gimana saudara saya. Kalau Pak Hisham kondisinya juga sampai sudah harus jual-jual barang tidak Pak? Udah, sampai cincin kawin saya jual, TV saya jual. Pokoknya semua yang ada dijual untuk bertahan hidup ya Pak? Iya, handphone belum saya jual karena saya butuh buat ngojek. Karena Pak Hisham ojek online, oke. Apa yang Pak Hisham harapkan Pak sekarang? Saya sih ya udah nggak banyak berharap tuh, cuman berharap bisa pulang nyampe kampung, udah sih itu aja. Sudah ada bayangan Pak Hisham kalau di kampung akan melakukan apa kalau memang berhasil pulang sampai di kampung? Ya nggak ada bayangan ya, adanya aja mungkin nyambut-nyambut singkong atau apa. Kalau di kampung kan namanya kita di gunung, apa aja mungkin bisa dimakan gitu. Anak Pak Hisham memang di kampung bersama orang tua ya Pak? Iya, udah 2 bulan. Oke, jadi pulang lebih dulu orang tua. Tadinya di Jakarta juga. Karena saya terpaksa pulang karena kan saya juga udah nggak sanggup untuk ngirimin untuk kebutuhan mereka, makanya saya mutusin untuk pulang biar ya makan nggak makan ngumpul.
Oke. Terima kasih Pak Hisham sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa. Sehat terus untuk Bapak dan keluarga. Baik. Pak Hafid, apa yang ingin Anda sampaikan? Adakah hal tertentu yang masih mengganjal di dada? Saya kasih kesempatan untuk bicara, Pak Hafid. Iya, sekali lagi gini, saya banyak dapat aspirasi juga gitu ya dari teman-teman anak kos, perantau, dan yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin saya masih ada tabungan, tapi untuk perantau atau anak kos yang lain yang korban PHK ataupun sudah tidak ada penghasilan, mereka cukup ada di kota rantau ini gitu. Dan kalau memang tujuan pemerintah misalnya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, sorry agak menyimpang sedikit, Pemda juga harus ngeliat langsung gitu di jalan kampung-kampung, kelurahan, desa yang ada di ibu kota khususnya gitu ya, yang masih banyak orang-orang berkumpul gitu tanpa menggunakan masker, itu aja cukup banyak. Itu eksekusinya dari Pemda terkait PSBB di Jakarta itu harus cukup jelas. Kalau terkait dengan pelarangan mudik ini, harapan saya adalah untuk perantau-perantau, untuk anak-anak kos tidaknya bisa dapat bantuan ataupun dijemput gitu oleh pemerintah untuk entah itu dia nanti dipekerjakan atau dia nanti mendapatkan bantuan langsung, itu bisa seperti itu. Karena kita nggak bisa memaksakan nih untuk rakyat seperti misalnya anak rantau ataupun anak kos yang mereka semua tuh mengerti tentang pengajuan bantuan sosial gitu, kita nggak bisa memaksakan itu. Ada mereka mungkin yang mekanismenya nggak mengerti caranya gimana gitu. Jadi pesan saya mungkin pemerintah juga harus memikirkan itu gitu untuk jemput bola juga, karena kan koordinasinya saya rasa cukup jelas lah dari pemerintah pusat ke Pemda, nanti ke kelurahan, kecamatan, RT, RW gitu, saya rasa. Jadi bisa didata gitu ya untuk pos-pos, kemudian nanti bagi yang kehilangan pekerjaan, bagi yang sudah tidak punya pekerjaan itu bisa didata untuk nanti mungkin bisa dipekerjakan sebagai apapun untuk sementara waktu selama COVID ini, ataupun bisa dipulangkan dengan mekanisme-mekanisme tertentu seperti pengecekan kesehatan di awal ataupun di karantina, di isolasi di. Oke. Terima kasih Pak Hafid sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa, dan Mbak Lia di Sidoarjo terima kasih juga sudah berbagi untuk Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di sini. Mulai malam ini peraturannya tidak boleh mudik. Jadi sampean harus memutar balik dulu ke sana. Tadi yang lewat tol disuruh keluar lewat pinggir, sekarang lewat pinggir dikembalikan lagi ke Jakarta. Kan udah tahu larangan nggak boleh mudik. Betul lagi. Sekarang kamu pulang ke Jakarta lagi. Utak-atik mudik itu topik Mata Najwa malam ini. Saya juga sudah tersambung dengan Jubir Kementerian Perhubungan Adhita Irawati dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Saya mau ke Mbak Dita. Mbak Dita, sejak 24 April resmi dikeluarkan larangan mudik. Sudah 4 hari, evaluasi sejauh ini bagaimana Mbak Dita? Ya, evaluasinya sampai hari ini ya bisa dibilang ini kita semua masih melakukan penyesuaian ya di awal. Jadi di hari pertama khususnya di jalan darat ini kita juga melihat masih banyak saja anggota masyarakat yang mencoba untuk tetap mudik dengan moda kendaraan pribadi maupun juga ada beberapa yang menggunakan kendaraan umum. Namun sampai saat ini, sampai hari ke-4 menuju ke hari ke-5 ini trennya terus menurun Mbak Nana. Jadi kita melihat nampaknya masyarakat juga sudah mulai memahami atau juga sudah menyadari bahwa kalaupun mereka melewati checkpoint itu nantinya akan diminta putar balik, dan kalaupun bisa kemudian lolos itu juga di tengah jalan atau nanti di kotanya juga belum tentu akan diterima gitu. Jadi malah kerepotan yang dirasakan. Sementara untuk moda transportasi yang lain kami lihat juga karena ini dikelola oleh otoritas dan oleh operator sehingga relatif lebih bisa dimonitor. Ya pada umumnya sudah menunjukkan penurunan yang luar biasa.
Walaupun untuk logistik dan pengiriman kargo ini tidak ada perubahan, semuanya berjalan seperti biasa untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan kesehatan itu bisa tersalurkan dengan baik. Yang intinya memang semuanya ini harus melalui protokol kesehatan karena esensi dari peraturan pelarangan mudik ini kan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Gitu, Mbak Nana. Oke, saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, itu tadi evaluasi dari internal Kemenhub. Anda sebagai orang luar, bagaimana evaluasi selama 4 hari pelarangan ini? Sudah cukup efektif? Ya, untuk evaluasinya sekarang begini, orang Indonesia itu memang suka sekali melanggar aturan. Ya, ketika aturannya itu tidak tegas, ya mereka akan selalu mencari jalan. Saya agak salut pada Hafid tadi bahwa dia begitu taat pada aturan. Kalau anak muda Indonesia seperti Mas Hafid tadi, saya rasa pemerintah tidak perlu sulit-sulit untuk begitu mengerahkan pasukan kepolisian, Satpol PP dan sebagainya. Nah, evaluasi saya sekarang saat ini memang sudah menurun. Awalnya karena kan juga jumlah orang yang mudik sudah mungkin 2/3 atau setengahnya sudah mudik terlebih dahulu beberapa bulan yang lalu karena memang tidak ada pekerjaan di Jakarta. Nah, jadi sekarang yang ada ini pun jumlahnya kecil, tapi sekarang yang saya sangat harapkan adalah kota sasaran dari pemudik itu. Kalau di Jawa Tengah, saya berkali-kali berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, mereka cukup baik cara memonitornya secara menggunakan IT-nya sehingga memang itu sangat membantu. Nah, jadi kalau seperti tadi Mas siapa yang di Tegal itu harusnya juga dia tidak usah mudik, dia masuk saja di posnya Jawa Tengah di Taman Mini, mereka akan kasih makan selama 30 hari. Daripada naik motor cari-cari jalan sempit, dia nanti kalau aman. Kita kan sangat khawatir kalau dia cari-cari jalan-jalan tikus, lalu itu sekarang musimnya orang tidak bekerja, bisa terjadi apa saja gitu. Iya, baik. Tadi Anda sebutkan, saya ingin ke Mbak Dita. Mbak Dita, yang jelas kan kita tahu pemerintah sudah mengumumkan larangan mudik ini ada 2 tahap. Sampai tanggal 7 Mei baru akan ada sanksi dan sanksinya pun sudah spesifik disebut mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93. Sanksi terberat denda 100 juta, hukuman kurungan 1 tahun penjara. Itu ancaman hukuman yang perlu diingat. Saya mengutip apa kata teman Anda di Kementerian Perhubungan. Jadi memang sampai 7 Mei, setelah itu akan tegas ditegakkan aturan ini sampai denda dan sebagainya? Ya, Mbak Nana, ini kita harus sadari ya, peraturan pelarangan mudik ini kan mungkin baru pertama kali di dalam sejarah Indonesia. Mudik ini biasanya identik dengan kegembiraan, dengan silaturahmi, dengan berkumpul gitu. Nah, ini bahwa sesuatu yang kemudian harus berubah sama sekali, ini memang pastinya akan membutuhkan penyesuaian, membutuhkan juga pengkondisian. Jadi mengapa kami kemudian membuat tahapan, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat agar teredukasi dan mereka betul-betul memahami bahwa pelarangan ini tujuannya adalah untuk keselamatan mereka juga gitu dan juga pastinya sanak saudara yang ada di kampung halaman. Nah, periode 2 minggu pertama ini kami harapkan masyarakat menyadari dan kemudian mematuhi sehingga harapannya setelah tanggal 7 Mei ini kita juga nggak ingin gitu kemudian melakukan hukuman dengan sanksi terberat seperti itu. Karena harapannya semua sudah sadar bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita semua dan tidak ada lagi yang berkeras untuk tetap mudik karena ini akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian Mbak Nana. Mas Agus, di satu sisi aturan perlu ada sanksi, tapi di sisi lain realitanya seperti tadi Pak Hisham katakan, bagaimana mau dibayar denda uang Rp1.000 saja tidak punya begitu. Ya. Jadi bagaimana bisa menyeimbangkan antara perlunya sanksi, tetapi juga realitanya tidak mungkin masyarakat yang mudik ini akan dikenai hukuman karena mereka pulang. Pertama, itu sebetulnya di pasal 48 Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu ada sanksi administrasi yang harus diterbitkan peraturan pemerintahnya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat pemerintah menerbitkan sanksi administrasi itu PP-nya. Nah, memang lalu dipakai pasal 9293 yang maksimumnya 100 juta. Ya. Saya tidak setuju kalau itu dilakukan pidana dan sebagainya. Kalau 100 juta kan maksimum, artinya boleh berapa dan itu juga belum ditentukan oleh pemerintah. Kan saya selalu ambil contoh ganjil genap di Jakarta, itu dendanya 500.000. Nah, ini juga harus mirip karena ini urusan nyawa manusia harusnya bisa maksimal misalnya 1 juta. Tapi harus diterapkan, suka atau tidak suka karena sebuah peraturan tanpa sanksi lalu terlalu banyak kecuali ya lebih baik tidak usah diatur.
Itu simpel. Kalau enggak capek bikinnya, Dita itu nggak tidur mungkin berapa hari waktu bikin peraturan Menteri nomor 25 ini dan seterusnya. Tapi kan begitu dijalankan, orang kita kan cuek. Dihimbau itu tidak bisa. Sangat tidak bisa dihimbau. Jadi harus ada sanksinya. Itu terlalu banyak kecuali-kecuali, bisa Anda elaborasi Mas Agus, mana peraturan yang kemudian terlalu banyak pengecualiannya? Begini, banyak misalnya itu yang, ini kebetulan karena ada Dita di sini, yang nomor 18 tahun 2020. Itu kan soal misalnya angkutan ojek online gitu ya. Itu kan ini boleh boncengan kecuali gitu. Ini boleh juga kecuali satu alamat dan seterusnya. Terlalu banyak kecuali nggak bisa. Sebuah peraturan ketika banyak kecuali kan sama saja jadi hilang esensi pengaturannya. Ada peraturan yang terakhir yang juga ada pengecualian atau saya ingat sempat ada statement dari Pak Budi Karya pengecualian terhadap pebisnis yang ya itu juga kan saya pertanyakan juga, ada rilis, saya keluarkan rilis itu daripada saya ditanya wartawan setiap saat, saya keluarkan rilis. Nah jadi saya bilang itu peraturan itu sudah bagus, cuma ada kecuali tadi yang Pak Budi Karya harus katakan pebisnis. Nah pebisnis itu siapa? Kalau saya tukang ketoprak, saya pakai jas, saya boleh dong, misalnya gitu. Jadi harus jelas gitu. Nah lalu kalau tadi karena Anda tanya bahwa hanya pebisnis, maksudnya kan saya tahu maksudnya ketika misalnya kita mengirim ventilator ke Banjarmasin misalnya dari Jakarta, itu tidak bisa mengirim hanya si ventilatornya saja, tetapi harus ada teknisinya. Nanti kalau rusak bagaimana? Nah itu dia masuk ke golongan pebisnis bukan? Atau saya datang dengan jas, dengan sepatu mengkilat, bawa tas yang mahal, saya pebisnis, jadi saya boleh mudik atau pulang kampung. Itu pertanyaan yang saya ajukan. Mbak Dita bagaimana? Terlalu banyak kecuali-kecuali di peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, sekali lagi ya saya tegaskan bahwa satu, kita harus sepakat dulu bahwa esensi dari peraturan, baik peraturan Menteri nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID, maupun peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tentang pengendalian transportasi di kala mudik, ini sebenarnya esensinya sama. Kita benar-benar ingin memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, tetapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang kita sendiri pandemik ini kan belum pernah kita mengalami hal ini, dan kita ini juga hidup bukan di ruang hampa. Ya, artinya apa? Bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian tidak boleh berubah, tidak boleh disesuaikan. Oleh karena itu, di dalam peraturan-peraturan ini memang selalu ada yang namanya diskresi, karena kita juga harus memahami bahwa pandemik ini suasana dinamikanya itu luar biasa. Tadi yang sudah disebut Mas Agus, sebenarnya khusus untuk peraturan Menteri nomor 18 yang terkait ojek online, ini sekali lagi kami tegaskan bahwa sebenarnya kami ingin memberikan ruang bagi berbagai macam daerah, wilayah yang kemudian diberikan PSBB. Ini karakteristiknya sebenarnya kan nggak sama Mbak Nana. Ada yang mungkin memang kendaraan roda 2 itu masih menjadi moda utama, sehingga juga harus dilakukan bagaimana roda 2 ini masih dimungkinkan untuk membawa penumpang dengan catatan selalu menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Juga kemudian yang soal pebisnis, ini mungkin sekaligus juga saya jelaskan bahwa ketentuannya juga belum diturunkan. Saat ini kami masih menyusun ketentuannya, sehingga kami akan lakukan ini bukan hanya untuk pebisnis, tapi juga untuk semua yang memiliki kepentingan mendesak dan kepentingan yang memang harus dilakukan, tetapi tentunya dengan protokol, dengan persyaratan-persyaratan yang nantinya akan juga diverifikasi oleh pihak yang lain, seperti Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas. Demikian Mbak Nana. Mas Agus, diskresinya sejauh mana mengingat situasi pandemi yang memang berubah-ubah, apakah argumen itu bisa diterima? Bisa saja, maksudnya begini loh, saya paham itu, tapi kan sekarang konsentrasi kita apa? Konsentrasi kita kan pada pandeminya. Bagaimana kita konsentrasi pada pandemi dengan cara melakukan apapun itu. Memang kita tidak melakukan karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6, tapi kita PSBB. Jadi katakanlah setengah karantina. Tapi PSBB pun tidak bisa jalan ketika ada peraturan lain yang memberikan diskresi kepada industri misalnya. Sehingga pekerja yang menggunakan KRL itu masih banyak. Karena orang masih kerja, kalau dia tidak kerja, dia dipotong gaji atau bahkan dipecat. Nah persoalannya ketika mau diambil tindakan oleh gubernur atau kepala daerah manapun, itu tidak bisa karena mereka menunjukkan surat diskresi dari Kementerian Perindustrian. Nah ini kan menjadi dilema, kita mau menjarangkan orang supaya tidak patuh tapi masih ngumpul. Itu salah satu contoh lain, sehingga saya waktu itu sempat
berkomentar bahwa kita tidak bisa bikin peraturan yang ambigu, harus semua sama antar KL. Karena tujuannya satu adalah memutus rantai COVID-19. Saya paham bahwa soal ekonomi perlu, tetapi itu saya ambil referensi dari beberapa negara juga mereka stick saja. Artinya apa? Ketika itu diterapkan kebijakan itu, 100% negara menjamin kehidupan orang-orang seperti Mas Hafid, Mas siapa tadi yang mau pulang ke Tegal, itu harus dijamin dikasih makan. Makanya secara bercanda saya bilang pemerintah tolong jangan pelit. Sekarang ada 9 bansos, 9 macam. Itu tidak ada data integrasi yang real time. Nah ini kan susah. Sampai sekarang di wilayah saya pun, di lingkungan saya, minta 490, dapatnya 135. Kurangnya dari mana? Ya kita harus patungan. Nah semacam hal-hal inilah saya prihatin dan harus segera dilakukan, terutama data. Kalau perhubungan hanya satu sektor, yang penting adalah datanya itu. Data real time-nya ternyata tidak ada sampai hari ini. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Setelah ini kita akan dengar bagaimana cerita orang yang sudah berhasil tiba di kampung halaman. Apa yang mereka lakukan di sana, bagaimana isolasi mandiri yang dilakukan, dan juga bagaimana isolasi yang dilakukan di desa-desa. Kami akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Mereka yang sudah terlanjur mudik tidak begitu saja bisa langsung berkumpul bersama keluarga. Di kampung halaman, para pemudik harus menjalani karantina. Cerita-cerita unik soal karantina desa pun bermunculan. Saya sudah tersambung dengan Poniran, warga Kulon Progo yang menjalani isolasi di gubuk yang ada di kebunnya sendiri. Dan juga ada Pak Sukamto, warga Magetan yang menjalani isolasi di desanya setelah pulang dari perantauan. Saya ke Pak Poniran dulu. Selamat malam Pak Poniran, Pak Sukamto, selamat malam. Selamat malam Mbak Najwa. Saya ke Pak Poniran dulu ya. Pak Poniran, jadi sudah berapa lama pulang ke Kulon Progo, Pak? Saya pulang mulai dari tanggal 18, jadi udah terhitung 11 hari, 12 hari besok. Pulang naik apa waktu itu, Pak? Saya mengendarai mobil pribadi. Naik mobil. Nah, begitu sampai Bapak langsung isolasi sendiri di gubuk, Bapak bikin gubuk di rumah, itu ceritanya gimana Pak Poniran? Jadi kan tempat saya bekerja itu libur selama 2 bulan. Nah, untuk itu saya sebagai kepala keluarga itu kan tulang punggung keluarga, anak istri di kampung. Mau nggak mau setiap bulan itu emang saya rutinitas pulang, berhubung musim pandemi. Jadi untuk rutinitas pulang itu saya persiapkan tempat untuk isolasi mandiri. Berhubung dari pihak kelurahan itu saya hubungin juga nggak menyediakan, saya inisiatif untuk membangun tempat karantina isolasi mandiri di kebun saya sendiri. Pertimbangan saya, kenapa saya mudik, bukan berarti saya tidak menghiraukan pemerintah, cuman yaitu anak istri keluarga saya di kampung. Sementara kalau saya di sana nggak kerja, cuman istilahnya tidur makan kan nggak dapat apa-apa. Sedang kalau saya selama 2 bulan di kampung, itu pertama bisa ketemu keluarga, yang kedua saya bisa mengolah hasil pertanian, dan selama 2 bulan insya Allah akan memetik hasilnya lah. Ini udah mulai bertani setiap hari selama di isolasi.
Jadi di tempat kebun itu saya benar-benar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Nah, Jadi kalau ide isolasi mandiri itu memang berangkat dari keinginan Pak Poniran sendiri karena ingin melindungi keluarga supaya tidak menjamin supaya resiko penyebaran virus tidak terkena. Jadi ide Bapak sendiri ya? Iya betul, ide saya sendiri. Karena ya terus terang kan di rumah kan ada kedua orang tua, ada anak saya, ada istri saya. Ya saya yang harus mengalah. Karena emang keterbatasan tempat yang nggak ada, ya mau nggak mau karena saya dari kecil juga udah di kampung ini. Kalau untuk adaptasi tidur dimanapun, istilahnya di gubuk tuh menurut saya udah nggak ada masalah. Dan untuk kegiatan bercocok tanam, nyangkul, tani itu juga udah kerjaan saya sebelum saya bekerja di Tangerang. Jadi kalau makan minum itu keluarga yang sediakan atau gimana? Jadi karantina sendiri di gubuk di tengah kebun itu seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya jarak dari rumah itu sekitar 100 meter karena beli kabel itu juga satu roll 100-an meter. Untuk masalah makan itu untuk berbuka dan untuk sahur itu dikirim sama istri. Jadi ditaruh di tempat tertentu meja, ntar saya tinggal ngambil. Alhamdulillah kalau di sini meskipun tempatnya pelosok di Kulon Progo itu untuk hubungan sama istri kan melalui call video, melalui telepon kan nggak ada kendala. Jadi kalau saya butuh apa-apa tinggal ditelepon aja ke istri gitu. Jadi walaupun jarak 100 meter tetap interaksinya lewat telepon ya Pak? Iya, soalnya kan nggak mungkin masa malam-malam mau teriak-teriak kan di sini. Di sekitar sini pun nggak ada penerangan lampu-lampu, nggak ada. Istilahnya kalau namanya dusun kan jarak rumah itu jarang-jarang sekali. Saya sempat dengar bahkan anak ulang tahun video call ya Pak? Iya betul sekali. Jadi mereka bukan merayakan untuk banyak orang berkumpul, bukan. Jadi dirayakan cuman anak saya, istri saya, dan 2 orang itu tetangga. Jadi untuk istilah berkumpul mengumpulkan massa itu juga bukan. Jadi, tapi saya kagum sekali sama Pak Poniran, betul-betul teguh. Jadi sudah sampai di kampung pun, sudah sampai di rumah pun, tapi menjaga isolasi diri sendiri karena tidak mau menulari keluarga. Jadi betul-betul disiplin, luar biasa loh Pak Poniran ini, inspirasi buat banyak orang Pak. Ya ini sebenarnya emang apa ya, karena secara tidak langsung kalau saya tidak melakukan isolasi, terus amit-amit istilahnya satu keluarga saya itu kebetulan saya yang membawa virus, kan malah jadi musibah besar. Tapi alhamdulillah sampai hari ke-11 kemarin dicek dari pihak puskesmas, dari pihak desa, dari pihak kepolisian itu juga sering mengunjungi ke sini, termasuk Pak Lurahnya. Ya alhamdulillah saya juga kegiatan rutin nyangkul, berkebun, termasuk bercocok tanam. Ini juga ada hasil manggis, ini masih ada manggis. Jadi saya nikmati aja, jadi saya nggak merasa isolasi saya ini membebani bagi diri saya sendiri. Ini karena benar-benar keluar inisiatif dari diri saya sendiri, kesadaran diri saya sendiri. Oh tapi tadi Bapak cerita jadi orang puskesmas sempat datang ngecek, kemudian juga Pak Lurah juga datang ngecek kondisi Pak Poniran ya? Iya, termasuk dari pihak kepolisian, dari pihak Babinsa itu juga mengunjungi. Pak Lurahnya juga datang. Kalau teman-teman sepengetahuan Pak Poniran, adakah misalnya warga yang juga pulang ke Kulon Progo, tapi kemudian karena tidak disediakan tempat karantina, kemudian mengisolasi sendiri, atau apa yang Pak Poniran tahu dari sekeliling Pak Poniran? Ini ada teman yang katanya mau pulang dari Hong Kong. Sampai sekarang pun di tempat desa kami tidak menyediakan tempat karantina, belum menyediakan. Jadi informasinya yang lewat WA saya hubungkan dia itu, dia mau ngekos di salah satu kota di Kota Wates. Jadi pihak desa belum ada. Desanya di mana itu Pak Poniran? Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap. Oke, karena nanti saya juga akan berbincang dengan Menteri Desa, saya akan cek semoga bisa segera disediakan tempat isolasi di sana. Saya ingin ke Pak Sukamto. Pak Sukamto bisa dengar Najwa Pak? Nah, bisa Bu. Ya, Pak Sukamto sekarang persisnya isolasi di Balai Desa di Magetan ya Pak? Ya, dan sudah berapa lama Pak diisolasi di Balai Desa Pak?
di Kelurahan Manggi. Sudah 6 hari, Bu. 6 hari. Bapak asalnya dari mana, Pak? Ya. Dari Kelurahan Manggi. Dari Cibitung. Bapak pulang, jadi Bapak berangkat sampai kemudian sampai Magetan itu dari mana, Pak? Dari Cibitung, Bu. Dari Cibitung. Oke, sama siapa waktu itu Bapak pulang dan naik apa, Pak? Naik bis, Bu. Berberapa itu bisnya? Kapan itu? 6 hari yang lalu ya? Iya, hari pas Kamis. Oke, begitu sampai di Magetan, Bapak langsung masuk ke isolasi balai desa itu, Pak? Saya langsung ke rumah, suruh mandi dulu, langsung dijemput sama itu pamong desa. Oh, jadi Bapak sempat pulang ke rumah dulu? Pulang ke rumah, suruh mandi. Oke, jadi baru terus sekarang masuk ke balai desa. Ada berapa orang itu, Pak, di balai desa tempat Bapak isolasi? Waktu pertama saya datang orang 7, Bu. Sekarang? Sekarang tinggal 5. Oke, makan, minum, semuanya disediakan di balai desa, Pak? Iya, semuanya dikasih itu tempat sendiri-sendiri, Bu. Oke, Pak Sukamto rencana setelah isolasi akan kembali pulang ke rumah, terus akan melakukan apa, Pak? Apa sudah ada rencana? Masalah rencana belum ada, Bu. Soalnya Pulang ke rumah tetap, tapi pulang ke rumah sih tetap, cuman itu yang dari Cibitung itu kalau belum ada panggilan dari sana nggak boleh pergi dulu gitu. Bapak di Cibitung kerja apa, Pak? Proyek, Bu. Proyek? Iya. Jadi membantu proyek ya, Pak? Pak Sukamto? Ya, kurang jelas, Bu. Iya, Pak Sukamto. Jadi Bapak membantu proyek di Cibitung. Dirumahkan sempat dapat pesangon nggak, Pak? Pegang uang nggak Bapak sekarang? Ya. Bapak pegang uang sekarang, Pak? Sayang sekali terputus. Pak Sukamto bisa dengar saya, ya. Pak? Baik, jadi Oke. Sayang sekali kurang jelas suaranya terdengar, tapi itu tadi teman-teman kita mendengarkan penuturan Pak Sukamto yang saat ini sedang isolasi di Balai Desa di Magetan. Sebelumnya juga saya berbincang dengan Pak Poniran yang melakukan isolasi mandiri di kebun di rumahnya. Terima kasih sudah berbagi cerita Pak Poniran dan juga Pak Sukamto. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan Menteri Desa sesaat lagi. Desa kini menjadi ujung tombak pencegahan penyebaran corona yang berpotensi tersebar lewat arus mudik. Bagaimana kesiapan desa menjalankan tugas ini? Sudah bergabung dengan Mata Najwa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ada juga aparatur daerah Kusdinar Untung Yuni Sukawati, Bupati Sragen, dan Nur Hairil, Kepala Desa Karangmojo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Selamat malam Pak Menteri, selamat malam Bu Bupati, selamat malam Pak Perangkat Desa. Sudah tersambung semua dengan Mata Najwa? Selamat malam Mbak Nana, sudah tersambung. Terima kasih banyak waktunya untuk saya. Saya mau cek Pak Nur Hairil di Magetan, Jawa Timur sudah tersambung belum Pak Nur Hairil? Pak Nur Hairil, selamat malam. Halo, sudah. Sudah tersambung ya, baik. Pak Nur Hairil, ada Pak Menteri, ada Bu Bupati, tapi saya ingin pertama ke Anda dulu karena Anda yang betul-betul ada di lapangan. Jadi sudah berapa banyak warga yang pulang ke desa Anda, Pak Nur Hairil?
Sementara ini yang sudah pulang hampir 90 orang. 90 orang. Desa Karangmojo Iya. menyiapkan rumah karantina ya Pak? Seperti apa bisa diceritakan? Kita menyiapkan ruang karantina itu di balai desa, kemudian kita bikin sekat-sekat untuk ruangan bagi para pemudik yang pulang ke desa. Disiapkannya untuk 14 hari Pak? Iya, Sudah berjalan berapa lama ini Pak karantina di balai desa yang Bapak siapkan? sudah hampir 3 minggu. 3 minggu. Dan selalu penuh, 90 orang itu selalu balai desanya selalu menampung 90 orang itu? Nah, gini Mbak, karena kita keterbatasan tempat ya, kita hanya karantina sekitar 5 hari. Itu pun melalui tiap pagi ada cek dari kesehatan dari bidang kita. Kemudian dilanjutkan karantina mandiri di rumah dengan surat pernyataan dari pemudik. Oh, jadi hanya 4 hari ya Pak Nur? Tidak full 14 hari? Enggak, untuk selanjutnya diteruskan di rumah masing-masing. Oke. Apa kesulitan yang Pak Nur alami dengan teman-teman di desa dalam proses menyiapkan tempat untuk karantina ini, Pak? Yang pasti kita hanya punya aula yang kita sekat, yang fasilitas MCK juga cuma 1, sehingga kita berpendapat bahwa untuk isolasi itu tidak bisa dimaksimalkan. Sehingga kita mengambil keputusan untuk meneruskan isolasi di rumah masing-masing, cuman tetap dalam pengawasan dari bidan desa maupun dari perangkat desa. Dan juga nanti yang pengawasan dari relawan. Kalau dana desa memang sudah digunakan untuk membiayai operasional karantina ini, Pak? Sudah kita gunakan untuk pembiayaan karantina ini. Baik untuk pembuatan, kemudian untuk pengadaan vitamin bagi relawan, dan juga untuk kegiatan lain yang dibutuhkan oleh relawan. Oke, jadi sementara ini Pak Nur tidak merasa ada kesulitan yang berarti atau apa yang diharapkan? Karena nanti kita juga akan berbincang dengan Menteri Desa nih. Apa lagi yang diharapkan supaya bisa maksimal selain tadi keterbatasan fasilitas? Yang pasti mengenai kesadaran para pemudik ini yang kadang-kadang bikin di bawah itu agak sedikit kerepotan, karena ada beberapa yang masih enggan untuk diisolasi, sehingga kita harus ambil tindakan tegas seperti jemput paksa di rumah seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini contoh satu desa dari sekian puluh ribu desa yang ada di Indonesia. Kegiatan lain yang baik Pak Nur, saya ingin ke Pak Menteri dulu, Pak Nur. Nanti ada kesempatan Bapak untuk juga berbincang langsung. Pak Menteri bisa mendengar saya, Pak? Atau apa yang diharapkan? Karena nanti kita juga akan berbincang dengan Menteri Desa nih. Apa lagi yang diharapkan supaya bisa maksimal? Pak Menteri? Baik, tampaknya masih belum tersambung. Saya kalau begitu ke Ibu Bupati. Ibu Bupati bisa ceritakan ke kami sejauh ini bagaimana perkembangan Ibu menyiapkan tempat-tempat karantina di Sragen, Ibu? Kami di Sragen, Mbak, memakai sistem karantina mandiri di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Sehingga bila ada pemudik yang datang, mereka ke posko, lapor ke posko desa, kemudian kita cek kesehatannya, setelah itu tanda tangan komitmen untuk menjalani karantina mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing dengan kita bekali masker dan termometer untuk bisa melaporkan setiap hari kesehatannya kepada Satgas yang bertugas. Selama ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada keluhan apa-apa, tapi kadangkala ada beberapa pemudik yang tidak patuh terhadap komitmen yang telah dibuat. Sehingga kita mesti melakukan sesuatu hal terkait ketidakpatuhan ini. Apa Bu sesuatu hal itu? Saya sempat lihat dan sempat ramai ketika
ada berita pemudik di Sragen dikarantina di rumah hantu atau rumah angker gitu dalam tanda kutip. Itu salah satu caranya? Waktu saya mengecek posko di Desa Sepat, ada salah satu petugas posko bertanya kepada saya, Ibu, kalau ada pemudik kami yang tidak komitmen dan sebelum 14 hari sudah keluar rumah entah untuk urusan apapun, saya sampaikan, temui, kemudian sampaikan, berikan teguran, kalau hari ini Anda keluar lagi, berarti karantinanya mulai dari hari pertama lagi. Kemudian kalau dia masih tidak komitmen lagi, baru saya tanyakan, ada rumah kosong nggak di sini? Ada Ibu yang bisa ditempati. Nah, ide itu muncul, kemudian saya sampaikan, oke, kita lihat, bersihkan. Kalau ada pemudik yang nakal lagi, masukkan aja di sini. Saya sampaikan begitu. Dan ternyata ada 3 orang yang nakal, Mbak Nana, yang tidak komitmen. Dan ditempatkan di rumah yang terkenal angker itu membuat kapok ya Bu Bupati? Memang harus dibuat kapok, Mbak. Orang Indonesia itu takut sama hantu. Jadi ini hanya kita ambil efek jerah mereka supaya mereka bisa mematuhi dan disiplin terhadap komitmen ini. Karena untuk kesehatan bersama, mereka pulang ke kampung jangan sampai membawa penyakit dibawa pulang ke kampung. Dan saya meminta teman-teman juga di desa untuk aktif. Akhirnya karena banyak yang orang yang ngeyel ini harus kita berikan punishment, ya sudah, kita siapkan saja. Di Desa Sepat ada gedung kosong yang sudah 10 tahun tidak dihuni, kita bersihkan, kita gunakan untuk itu. Dan akhirnya Mbak dipakai dengan 3 orang ini, dan mereka hanya bisa bertahan 3 hari karena merasa ketakutan, terus kemudian lapor kepada Satgas yang berjaga di depan rumah ini, kemudian minta kami akan komitmen, kami akan patuh apapun anjuran pemerintah. Untuk itu mohon bisa kembali lagi ke rumah untuk melanjutkan karantina mandiri. Dan pihak desa ini Mbak membolehkan untuk kembali lagi ke rumah. Jadi sekarang posisinya kosong. Oke, jadi bentuk sanksi penghukuman punishment yang menggunakan pendekatan kearifan lokal ya Bu Bupati. Baik, saya ingin ke Pak Menteri. Pak Menteri, tadi kita dengarkan cerita perangkat desa di Magetan, kemudian juga ada Bupati Sragen yang ada pendekatan berbeda. Apakah memang apa anjuran, instruksi, himbauan atau aturan dari Kementerian Desa terkait dengan isolasi atau karantina di berbagai daerah di Indonesia ini, Pak Menteri? Jadi sejak tanggal 24 Maret 2020, Mbak Nana, Kementerian Desa mengeluarkan surat edaran menyangkut 2 hal untuk penggunaan dana desa. Jadi sebelum ada COVID itu kan dana desa bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi ketika COVID, maka hanya 2 hal yang digunakan dengan SE nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 Maret. Ada 2 hal yang harus dilakukan dengan dana desa. Yang pertama, desa tanggap COVID-19. Di sana desa berkewajiban membentuk relawan desa lawan COVID atau nama lain. Jadi kita berikan kearifan lokal kepada desa, pakai nama apa saja boleh, tapi roh relawannya tidak boleh hilang. Jadi mau relawan apa, ya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing silakan. Tapi harus relawan karena semangat relawan desa ini adalah semangat gotong royong. Nah, tugas relawan desa utamanya adalah pertama melakukan edukasi, sosialisasi. Kemudian penyiapan ruang-ruang isolasi. Saran kita sebenarnya adalah sekolah dasar, karena hampir di semua desa itu ada SD. Kalau SD kemungkinan ruangannya cukup, MCK-nya cukup, dan dana desa boleh digunakan untuk pembersihan gedung, pengecatan, penyiapan MCK dan lain-lain. Kemudian ruang isolasi ini didasarkan pada sebuah kenyataan, Mbak Nana, bahwa tidak semua rumah warga desa itu representatif untuk ruang isolasi. Itulah makanya sejak 24 Maret kita sudah menginstruksikan. Kemudian yang kedua, Mbak Nana, di samping pendekatan kesehatan, yang kedua ketahanan ekonomi. Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa. Padat karya tunai desa fokusnya adalah kegiatan atau pekerjaan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi
yang melibatkan keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, atau kelompok marginal lain. Padat karya tunai desa memang diarahkan pada untuk kepentingan jaring pengaman sosial, salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Makanya tidak mewajibkan skill. Nah, apa yang harus dilakukan dalam padat karya tunai desa? Macam-macam, Mbak Nana. Misalnya pembersihan saluran irigasi. Atau kalau desanya ada tempat wisata, bisa aja pemeliharaan tempat wisata. Pokoknya yang pekerjaannya dilakukan secara gotong royong. Nah, itu menggunakan padat karya tunai desa. Itu SE nomor 8 tahun 2020. Oke, jadi intinya dana desa yang memang ada alokasinya itu diarahkan untuk kegiatan ekonomi dan juga untuk membuat karantina atau isolasi di desa masing-masing. Baik, kita akan break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, utak-atik mudik. Bagi yang akhirnya mudik ke kampung halaman di desa, sudah disiapkan, sudah diinstruksikan untuk menyiapkan tempat untuk isolasi. Saya ingin ke Menteri Desa yang sudah tersambung dengan Mata Najwa sejak tadi. Pak Menteri, persisnya sekarang data yang Anda punya, ada berapa banyak desa kita di seluruh Indonesia yang memang menyiapkan tempat untuk isolasi, Pak? Sampai saat ini ada 10.685 desa yang sudah menyiapkan ruang isolasi dengan total tempat tidur 42.740 tempat tidur. Jadi satu desa ada yang 4 tempat tidur, bahkan ada desa Mbak Nana bukan hanya di induk desanya, di setiap dusun itu dibikin ruang isolasi karena memang kebetulan desanya itu desa pemudik. Banyak sekali dulu pemudik, jadi antisipasinya memang kepala desanya memang memiliki kreativitas yang cukup bagus. Oke, kalau 10.685 sekian itu berarti berapa persen dari total jumlah desa kita ya Pak? Sekitar 15%, Mbak Nana. Jadi sesungguhnya baru 15% yang mempersiapkan ya Pak? Iya, di daerah-daerah yang memang basis pemudik itu yang ada. Dan Anda bisakah memberikan keyakinan kepada perangkat desa yang saat ini menyaksikan Mata Najwa bahwa ya mereka boleh menggunakan dana desa, bahkan dianjurkan menggunakan dana desa untuk memastikan isolasi ini bisa berjalan lancar, Pak Menteri? Iya, jadi sangat tegas sekali payung hukumnya, bahkan setelah SE Mbak Nana, payung hukumnya kita tarik ke Permendes, Peraturan Menteri Desa, jadi lebih kuat lagi. Karena apa? Semula kan SE itu mengatur 2 hal, desa tanggap COVID-19 yang tadi isinya relawan desa, tugas-tugas dan lain-lain. Kemudian yang kedua padat karya tunai desa. Pada perkembangan berikutnya ada keputusan dari pemerintah untuk menggunakan dana desa untuk kepentingan bantuan langsung tunai BLT desa. Adakah batas atasnya jumlah maksimal yang bisa digunakan oleh desa Pak? Karena saya tahu banyak teman-teman yang mungkin ragu-ragu menggunakan uang itu. Ada batasan maksimalnya atau betul-betul diskresi masing-masing desa? Tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal. Silakan digunakan sesuai kebutuhan, tetapi untuk 3 hal Mbak Nana. Pertama, desa tanggap COVID. Yang kedua, padat karya tunai desa. Yang ketiga, BLT desa. Nah, kalau BLT desa ini ada maksimalnya. Misalnya yang di bawah 800 juta, itu maksimal 25% alokasinya. Kemudian yang 2800 sampai 1,2 M, itu 30%. Di atas 1,2 M, alokasinya 35%. Selain itu, silakan kearifan desa masing-masing. Karena apa Mbak Nana? Ada desa yang butuhnya banyak. Tapi ada juga desa yang mungkin sampai sekarang merasa belum perlu. Karena memang desanya di tempat yang agak jauh dari pusat pandemi dan seterusnya. Kemudian masyarakatnya juga sudah punya kesadaran tinggi. Sehingga tidak perlu menyiapkan isolasi yang dilakukan oleh desa. Pada hakikatnya kan begini Mbak Nana, isolasi desa itu adalah mewakili atau menyiapkan untuk kepentingan warga yang rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Sebenarnya konsep dasarnya kan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tetapi kan kita menyadari bahwa rumah di desa itu kadang-kadang rumahnya besar tapi kamarnya cuma 1. Nah, contohnya tadi yang
bermukim di kebun misalnya. Itu kan sebuah kreativitas yang bagus yang perlu dicontoh tentang komitmen dan tanggung jawab untuk menyelamatkan semua keluarga. Oke, saya ingin ke Bupati Sragen. Ibu, prakteknya di lapangan, apa yang Anda temui? Apakah memang desa-desa cukup merasa percaya diri menggunakan dana desa untuk memastikan program-program COVID ini terlaksana? Kalau di tempat kami, Mbak, kita selalu koordinasi. Hanya banyak desa yang menanyakan seperti ini. Kalau bantuan itu dari BLT desa, apakah bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak ada dalam data DTKS? Sehingga setiap di kabupaten harus punya petunjuk teknis tersendiri, Mbak. Kalau kami, karena untuk orang miskin yang ada dalam DTDKS sudah di-cover oleh BPNT dan PKH, yang non itulah yang nanti akan bisa di-cover oleh dana BLT desa. Sehingga semua tercover yang berdampak COVID pun juga dapat. Problemnya adalah kalau dihitung 25% dari dana ADD tersebut, biasanya hanya mendapatkan sekitar 150 orang, karena setiap bulan kan 600 kali 3. Nah, dalam musyawarah desa itu kadang seru juga, Mbak, ada yang mengusulkan ini, ada yang tidak, dan disitulah nanti terjadinya diskusi yang sangat panjang sebelum musyawarah desa memutuskan siapa saja yang akan di-cover oleh BLT desa. Oke, jadi memang akhirnya kembali ke bagaimana musyawarah di masing-masing desa untuk memastikan penggunaan dananya bisa maksimal, begitu ya, Bu? Betul, betul. Baik, terima kasih Ibu Bupati sudah bergabung dengan Mata Najwa. Pak Menteri, terima kasih atas informasinya untuk kami. Dan Pak Kepala Desa Pak Nur, terima kasih sudah bercerita tentang isolasi mandiri di Magetan. Kami akan kembali, saya masih akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Perhubungan dan juga Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik setelah pariwara. Tetap di sini. Itu sebelah kanan. Kalau sebelah kanan dia ke arah sini pulang kampung, kayak tangkepin. Tuh kan, kena kan. Utak-atik mudik, itu tadi yang kita tunjukkan ke Anda teman-teman adalah gambaran sejumlah pihak yang mencoba untuk mengakali peraturan dengan menawarkan jasa angkutan mudik gelap. Saya ingin minta komentar Mbak Dita dan juga Mas Agus. Mas Agus, tadi Anda katakan ada sebagian orang Indonesia memang paling pintar untuk mengakali aturan dan itu yang kita lihat terjadi juga dengan menawarkan jasa angkutan mudik gelap. Mbak Dita, Anda juga sudah mengamati fenomena yang muncul ini? Ya betul, ini kami juga mengamati juga ya, kemudian banyak juga yang memberikan masukan ke saya tadi, kalau dilihat dari screenshotnya itu juga saya sudah lihat. Pada prinsipnya begini Mbak Nana, ya itu boleh silahkan saja menawarkan begitu ya, tapi yang satu hal bahwa ini kan di dalam Kementerian Perhubungan sendiri kita tuh sebenarnya tidak mengenal yang namanya kendaraan untuk penumpang yang sifatnya umum tapi platnya hitam gitu ya. Itu sebenarnya ilegal Mbak itu. Dan yang bisa menindak ini sebenarnya kepolisian ya. Dan juga belum tentu juga nanti kalaupun berhasil mengundang orang-orang untuk naik, kemudian dia lewat jalan nasional atau lewat jalan tol dan berhasil juga nanti lewat checkpoint. Malah lebih parah lagi nanti jangan-jangan ketahuan juga bahwa dia mengoperasikannya secara ilegal. Begitu, jadi kembali lagi sih kepada masyarakat kami sangat memohon ya untuk betul-betul bahwa
ya memang mungkin mudik itu sesuatu yang sekarang diinginkan sekali, namun tolong juga dilihat bahwa sekarang ini peraturannya sudah ditetapkan, ada sanksi, dan juga belum tentu juga bisa sampai ke kampung halaman gitu dengan lancar gitu Mbak Nana. Oke, Mas Agus, komentar Anda Mas sekaligus juga merefleksi tadi perbincangan sebelumnya bagaimana warga yang memang akhirnya mudik, kemudian karantina ada yang pribadi, ada yang isolasi sendiri, bagaimana melihat perjalanan mudik yang masih belum akan selesai dan masih akan panjang ini sampai Idul Fitri? Ya, saya sih berharap tadi kayak ada Mas Hafid, terus Pak siapa tadi yang di Magetan dan di Kulon Progo, yaitu tipikal orang-orang Indonesia yang jarang orang Indonesia seperti itu yang taat pada aturan. Kebanyakan ya cari celah. Nah, kembali ke soal angkutan umum plat hitam, itu sudah lama kita sampaikan kepada pemerintah, ini jangan karena dia online, lalu dia seperti barang yang orang Jawa bilang gumunan gitu, heran, kagum gitu ya. Padahal itu barang-barang ilegal, karena angkutan umum by Undang-Undang 22 tahun 2009 itu harus berplat kuning, KIR, dan sebagainya. Kalau yang hitam itu nanti ada apa-apa, nggak ada jaminan keselamatan dan keamanannya. Tetapi masyarakat karena sangat yaitu tadi cuek dan karena tidak ada hukumnya yang menindak, jadi ya repot. Harusnya ketika kepolisian mendapati itu jadi angkutan umum langsung ditindak gitu kan, ada undang-undang lalu lintas sanksinya. Kalau didiamkan atau pura-pura nggak tahu, nanti main kiri, main kanan dan seterusnya, ya tidak akan pernah beres. Gitu. Karena seperti tadi contohnya misalnya lebih takut hantu daripada takut virus, Mas Agus. Iya, itu kan juga cara lain yang lokal kontennya besar, bahwa orang di Jawa khususnya itu takut hantu gitu kan. Jadi tidak masuk akal, tapi itu bisa dilakukan gitu. Jadi pendekatan berbagai macam, tidak melulu hanya pendekatan aturan, tapi berbagai pendekatan Yuridis, kearifan lokal. Betul sekali. Itu yang diharapkan bisa membendung kerinduan orang pulang ke kampung halaman. Betul sekali. Jadi lokal konten di kita itu sebetulnya banyak yang bisa digunakan, tetapi kan memang itu secara legal, secara yuridis kan tidak boleh gitu ya. Sekali lagi saya mohon selama ini yang plat hitam mengangkut jadi angkutan umum langsung ditindak saja. Kalau itu kan banyak dari online itu cabut saja izinnya, STNK-nya dan sebagainya supaya kapok. Karena kalau enggak dia akan terus begitu kok. Dan itu tugas kepolisian. Baik. Ya. Terima kasih Mas Agus, Mbak Dita, Sama-sama. terima kasih sudah bergabung dengan Mata Najwa. Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga bermanfaat. Sehat terus teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa. Karena kota besar adalah epicentrum pandemi, sangat penting langkah-langkah untuk mencegah migrasi. Sekali bergerak meninggalkan masing-masing kediaman, resiko dibayang-bayangi virus jelas tak terhindarkan. Tidak mudah menahan migrasi menjelang Lebaran, bertemu kerabat di hari fitri kadung jadi kebiasaan. Apalagi mereka yang bermasalah dengan pekerjaan, sungguh berat bertahan di kota tanpa pemasukan. Mudik tak mudah dihentikan lewat semata kebijakan. Pandemi membuat banyak orang sulit untuk bertahan. Dimanapun kita berada di kota ataupun di desa, cobalah bertahan sekuatnya dengan bersama saling menjaga. Yang bergejala silahkan sadar diri, yang tiba dari kota segera mengisolasi, yang berkelebihan tolong berbagi. Pada akhirnya kita memang harus saling menguatkan. Itulah satu-satunya pegangan di tengah ketidakpastian. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan.
hujan.